Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Sehat bareng kita. Podcast yang membahas berbagai topik kesehatan dengan santai tapi tetap informatif. Di era digital seperti sekarang, kita tidak bisa lepas dari gadget. Nah, di podcast kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan mata pada remaja di era digital yang sering dianggap sepele tapi penting banget. Perkenalkan, saya Zakia sebagai promotor kesehatan yang akan menemani kalian hari ini. Dan hari ini saya ditemani oleh salah satu remaja yaitu Lulu yang akan berbagi pengalaman tentang kesehatan mata pada remaja di era digital. Halo Zakia, halo juga teman-teman. Senang banget bisa diajak ngobrol di podcast ini. Perkenalkan, aku Lulu. Dan di sini aku bakal cerita sedikit tentang kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan mata. Yuk kita langsung masuk ke topik pembahasan. Oke Lulu, kita mulai dari kebiasaan dulu ya. Dalam sehari kira-kira Lulu pakai gadget berapa lama nih? Jujur ya Zakia, aku hampir setiap hari pakai gadget. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wah, itu cukup lama ya. Kamu pernah ngerasain keluhan di mata apa tidak? Iya kak, sering banget. Kadang mata terasa perih, lalu berair. Terus kalau yang paling sering aku sampai bisa pusing. Nah, itu sebenarnya tanda bahwa mata kamu mengalami kelelahan atau eye strain. Jadi, kondisi seperti itu cukup sering terjadi pada remaja. Beberapa gangguan mata yang umum antara lain mata lelah atau eye strain, mata kering, rabun jauh atau miopia, sakit kepala akibat ketegangan mata. Kalau tidak ditangani, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas belajar dan keseharian. Berarti ini nggak boleh dianggap sepele ya kak? Betul banget, banyak remaja menganggap ini hal biasa. Padahal kalau dibiarkan bisa semakin parah. Inilah kenapa penting adanya promosi kesehatan, supaya remaja lebih sadar dan mulai peduli terhadap kesehatan matanya sejak dini. Menurut kakak, kebiasaan apa yang paling sering kakak lakukan saat pakai gadget? Biasanya kalau aku pakai gadget sambil tiduran dan jaraknya lumayan dekat. Nah, itu salah satu penyebabnya. Secara umum, faktor penyebab gangguan mata pada remaja antara lain yang pertama, penggunaan gadget terlalu lama tanpa istirahat. Yang kedua, jarak pandang terlalu dekat. Yang ketiga, posisi tidak ergonomis seperti sambil tiduran. Yang keempat, pencahayaan yang kurang baik. Yang kelima, jarak berkedip saat menatap layar. Wah, banyak juga ya penyebabnya. Tenang, ada banyak cara sederhana untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, ada aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat layar dan istirahat 20 detik dengan melihat objek jarak jauh sekitar 6 meter. Oh, jadi nggak harus lama ya istirahat dari gadgetnya? Iya betul. Selain itu, batasi penggunaan gadget yang tidak penting, gunakan pencahayaan yang cukup terang, atur jarak minimal 30-40 cm, konsumsi makanan bergizi seperti wortel dan sayur hijau, dan istirahat yang cukup. Setelah tahu semua ini, menurut kamu penting apa tidak untuk mulai menjaga kesehatan mata? Wah, penting banget dong, karena kalau bisa dibiarkan terus-menerus, itu bisa mengganggu aktivitas belajar kita. Betul sekali. Kira-kira perubahan apa yang mau kamu lakukan? Aku mau mulai mengurangi waktu memain gadget, lalu mau menerapkan aktivitas 20-20, serta tidak menggunakan gadget saat kondisi tiduran dan jaraknya diperkirakan seperti yang Zakia bilang tadi. Wah, itu langkah yang bagus banget, Lulu. Teman-teman, dari obrolan tadi kita bisa belajar bahwa kesehatan mata itu sangat penting, terutama di era digital sekarang. Jadi, jangan tunggu sampai mata bermasalah baru peduli. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk, mulai dari sekarang lebih perhatian dengan kesehatan mata kita. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast ya. Dari obrolan tadi kita jadi tahu kalau kesehatan mata itu sangat penting, apalagi di era digital yang penuh penggunaan layar. Betul, kita sering lupa bahwa mata kita juga perlu istirahat teman-teman. Yuk mulai sekarang lebih peduli dengan kesehatan mata dengan membatasi penggunaan gadget dan memberi waktu istirahat.
Terima kasih untuk Lulu dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa. Jaga mata, jaga masa depan. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Kesehatan Remaja. Hari ini aku Lulu, ditemani dengan Zakia, kita bakal bahas topik penting banget nih, yaitu pemeriksaan kesehatan rutin pada remaja. Hai Zakia. Hai Lulu, hai juga teman-teman semua. Jadi, topik kali ini juga sedikit berhubungan dengan topik yang Zakia bahas tadi, yaitu masih tentang seputar remaja. Seneng banget bisa sharing hari ini. Lulu, aku mau tanya, sebenarnya kenapa sih remaja itu perlu pemeriksaan kesehatan rutin? Kan kita masih muda, biasanya merasa sehat-sehat aja. Nah, itu dia yang masih sering jadi salah paham. Pemeriksaan kesehatan rutin itu penting, walau kita merasa sehat. Dalam promosi kesehatan, kita termasuk upaya pencegahan supaya kita bisa mendeteksi penyakit sejak dini. Oh, jadi bukan cuma orang sakit ya? Betul banget, dalam konsep promosi kesehatan ada beberapa tingkatan pencegahan. Yang pertama itu pencegahan primer, yaitu mencegah penyakit sebelum terjadi, misalnya dengan pola hidup sehat. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder, yaitu deteksi dini lewat pemeriksaan kesehatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir pencegahan tersier, untuk mengurangi dampak penyakit yang sudah terjadi. Berarti pemeriksaan rutin itu masuk ke pencegahan sekunder ya? Iya, tepat sekali. Misalnya seperti cek tekanan darah, berat badan, tinggi badan, atau cek anemia. Itu penting banget loh buat remaja seperti kita. Tapi kadang remaja tuh malas atau takut ke fasilitas kesehatan. Gimana dong? Nah, disinilah pentingnya promosi kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku sehat. Jadi, kita perlu edukasi bahwa pemeriksaan kesehatan itu bukan hal yang menakutkan, tapi justru bentuk kasih sayang pada diri kita sendiri. Iya sih, kalau dipikir-pikir lebih baik tahu dari awal daripada terlambat. Betul, selain itu pemeriksaan rutin juga membantu kita mengenali kondisi tubuh kita sendiri. Jadi, kalau ada perubahan, kita bisa langsung bertindak. Contohnya apa tuh? Misalnya pada kesehatan remaja putri seperti kita, bisa jadi kalau kita merasa lemas, pusing, itu tanda-tanda anemia. Kalau diperiksa lebih awal, bisa segera ditangani dengan konsumsi makanan bergizi atau minum suplemen. Wah, penting banget ya. Berarti ini juga berkaitan dengan gaya hidup sehat dong. Iya, pemeriksaan kesehatan itu bagian dari perilaku hidup sehat. Dalam promosi kesehatan, kita juga didorong untuk menerapkan pola makan seimbang, olahraga teratur, cukup istirahat, dan menghindari perilaku beresiko. Sebelum kita tutup, boleh nggak Lulu kasih tips praktis buat teman-teman remaja biar mulai rutin cek kesehatan? Boleh banget dong. Ini beberapa tips yang bisa dilakukan. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan minimal 6 bulan sekali. Mulai dari yang sederhana aja, seperti cek berat badan, tinggi badan, atau tekanan darah. Jangan takut ke tenaga kesehatan, mereka ada untuk membantu kita. Ajak teman atau keluarga biar lebih semangat dan gak takut. Jaga pola hidup sehat seperti makanan bergizi, olahraga teratur, tidur cukup. Perhatikan tanda-tanda tubuh kita. Kalau ada keluhan, jangan ditunda untuk periksa ya. Wah, tipsnya simple tapi penting banget ya. Iya, yang penting itu konsisten. Jadi, intinya kita sebagai remaja harus peduli dengan kesehatan diri kita mulai dari sekarang ya. Jangan tunggu sakit dulu baru periksa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke teman-teman, dari obrolan hari ini bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting sebagai bentuk mencegah dan menjaga kualitas hidup kita. Semoga setelah ini teman-teman jadi lebih sadar dan mulai rutin cek kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!